Anak-anak, jiwa polos yang memiliki semangat keingintahuan tinggi. Sifat alaminya penuh akan eksplorasi. Perkataan, suatu hal yang terucap dari mulut, dapat terdengar sangat manis di telinga. Namun, bagaimana jika perkataan itu menyakiti hati seorang anak? Banyak di antaranya yang selalu melontarkan ucapan buruk kepada anak-anak, bahkan terhadap kesalahan yang kecil. Padahal, kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Jika terus terjadi, hal ini dapat menyebabkan seorang anak mengalami trauma masa kecil. Pernahkah kamu bertanya, apa itu trauma masa kecil? Seorang pakar psikologi sekaligus psikiater kerajaan Belanda, Bessel van der Kolk, menuliskan dalam bukunya yang berjudul The Body Keeps the Score, mendeskripsikan trauma sebagai suatu pengalaman yang mengancam dan mengguncang psikis individu. Trauma didefinisikan sebagai respon emosional terhadap peristiwa buruk yang dialami suatu individu sehingga menimbulkan efek penolakan pada psikologis. Seseorang dikatakan memiliki trauma apabila respon negatif tersebut terus mempengaruhi kehidupannya selama kurun waktu yang panjang, bahkan hingga bertahun-tahun. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan trauma masa kecil. Salah satunya ialah kekerasan verbal. Kekerasan verbal pada anak tergolong pada penganiayaan emosional. Dalam buku The Verbally Abusive Relationship, karya Patricia Evans, terdapat beberapa karakteristik dari kekerasan verbal. Di antaranya ialah perkataan menyakitkan pada sifat dan kemampuan seseorang, pelecehan secara terang-terangan seperti amarah yang meledak-ledak maupun mencaci maki, atau secara tertutup berupa komentar halus dan perilaku manipulatif, sarkasme, hinaan, atau komentar menyakitkan. Peningkatan intensitas emosi yang terkadang mengarah kepada kekerasan fisik. Kekerasan verbal pun dapat dijadikan cara untuk memanipulasi dan mengontrol agar anak-anak menjadi patuh kepada orang tuanya. Bagi orang dewasa, kata-kata ini mungkin hanyalah suatu ucapan. Tetapi apabila terus berulang, hal ini dapat menyebabkan dampak yang cukup berbahaya bagi kesehatan mental anak. Dilansir dari Journal of Counseling and Personal Development, trauma masa kecil berdampak pada mentalitas dan psikis anak. Gangguan kecemasan, ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, rentan terhadap emosi negatif, kesulitan untuk menjalin hubungan dengan keluarga, serta gangguan tidur. Trauma masa kecil berdampak besar pada kesehatan mental individu di masa dewasa. Trauma yang belum terselesaikan ini dapat meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian. Anak yang mengalami kekerasan verbal secara terus-menerus berisiko mengalami gangguan emosi, tidak memiliki konsep diri yang baik, dan dapat menjadi lebih agresif. Dalam Indonesian Journal of Global Health Research pada tahun 2025, anak-anak yang mengalami trauma secara berkelanjutan akan memiliki tekanan mental yang lebih tinggi dan bahkan meningkatkan risiko untuk bunuh diri. Kekerasan verbal tidak hanya terjadi dalam lingkungan keluarga, tetapi juga dalam lingkungan sekitar seperti sekolah maupun kantor. Data berdasarkan studi menunjukkan 58,2% kekerasan verbal terjadi di lingkungan akademis dan lingkungan kantor, dengan pelaku terbesar yaitu laki-laki sebanyak 61,2%. Banyak di antara kita yang mendapatkan dampak dari trauma kekerasan verbal yang dialami sewaktu kecil. Sebagai seseorang yang beranjak dewasa, bagaimana cara menghadapinya? Pemulihan trauma bukanlah hal yang mudah, tetapi tidak mustahil. Trauma healing mencakup upaya mendamaikan, membangun, dan memperbaiki. Berdasarkan buku Trauma and Recovery karya Judith Herman, terdapat beberapa cara yang dapat membantu pemulihan trauma. Di antaranya yaitu stabilisasi.
Langkah pertama dalam pemulihan adalah mengakui bahwa pengalaman masa kecil yang telah dilalui memberikan efek negatif pada kondisi psikologis dan fisik. Kesadaran ini membantu individu memahami bahwa reaksi emosional yang dialami bukanlah kelemahan pribadi, melainkan hasil dari mekanisme bertahan hidup. Tahap memproses trauma. Pada tahap ini, kita bisa mulai menghadapi dan memproses kenangan dan emosi yang terkait dengan trauma. Kegiatan seperti yoga, meditasi, pengaturan pola pernapasan dapat menenangkan sistem syaraf dalam memproses trauma. Bisa juga dilakukan terapi seperti terapi pemrosesan kognitif atau CPT, terapi prolonged exposure atau EMDR yang membantu dalam proses mindfulness. Tahapan ini juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekspresi diri seperti menulis jurnal, seni, atau terapi ekspresif yang dapat membantu mengungkapkan perasaan yang telah dipendam selama bertahun-tahun. Musik dan tari juga bisa menjadi bentuk terapi untuk mengekspresikan emosi secara nonverbal. Integrasi dan pemulihan. Terakhir, tahap yang paling sulit untuk diraih. Memaafkan, berdamai dengan trauma yang sudah dilalui. Hal ini dapat dibantu dengan rutinitas yang sehat, seperti tidur yang cukup, olahraga, dan pola makan yang baik untuk mengembalikan keseimbangan dalam hidup. Sebagai orang dewasa yang akan menjadi orang tua, bagaimana kita mencegah trauma ini berlanjut? Satu hal yang pasti ialah kita harus paham apa yang menyebabkan trauma pada anak-anak. Paham bagaimana cara mendidik anak-anak yang tegas tetapi tidak keras. Paham akan emosi anak-anak. Buatlah koneksi dengan anak. Komunikasikan apa yang mereka rasakan. Jelaskanlah solusi yang baik untuk meregulasi emosinya. Manusia itu kompleks. Isi hatinya tidak bisa ditebak. Maka dari itu, pengertian terhadap sesama adalah kunci untuk membentuk koneksi. Sebagai generasi masa depan, kita dapat menyelamatkan anak-anak dari hal-hal yang tidak seharusnya mereka alami. Berhati-hatilah dalam berbicara, karena apa yang kamu perbuat akan memberikan efek pada orang lain, baik secara sadar maupun tidak. Seperti kata pepatah, mulutmu harimaumu. Mari sebarkan kedamaian dan kasih sayang. Buatlah dunia menjadi tempat yang lebih baik.